Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwah illa bil. Yang pertama dan insya Allah dimanapun saya tampil, izinkan saya manusia yang banyak dosa ini untuk selalu melatih diri saya dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah untuk lebih dulu kita muliakan alim ulama, para guru-guru kita yang hadir malam ini di tengah-tengah kita. Saya titipkan pesan cinta yang pertama, mau siapapun pejabat yang hadir di dalam majelis ilmu kita, siapapun orangnya, apapun jabatannya, tolong jangan dulu disebut dan dimuliakan nama-nama mereka sebelum kita memuliakan alim ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Seorang alim, seorang ulama lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Kalau 1000 ahli ibadah saja enggak ada apa-apanya lawan satu ulama, apalagi 1000 pejabat. Betul? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Betul? Tapi kalau ini malam ulama kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik namanya Abah Anom. Di Kalimantan Selatan ada ulama karismatik namanya Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu kita Jakarta punya Habib Munzir Al-Musawa. Dulu kita punya Ustadz Arifin Ilham, sahabat saya Uji. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Setelah corona datang, ribuan para ulama meninggalkan kita satu persatu. Belum tentu 10 tahun nanti ada yang bisa seperti mereka. Betul? Anak-anakku sayang, setelah corona datang, lebih dari ribuan ulama wafat satu persatu meninggalkan kita. Jangan anggap ini sebuah kebetulan. Jangan-jangan ini sebuah peringatan dari Nabi bahwa kiamat sudah dekat. Nabi pernah ngasih bocoran, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu. Kata Nabi, ilmu diangkat. Bagaimana cara ilmu diangkat? Diwafatkan para ulamanya. Ulama diwafatkan, yang bodoh dihadirkan. Yang alim dihilangkan, yang bodoh dihadirkan. Betul? Betul?
Maka jangan bosan-bosan doakan guru-guru kita yang masih hidup, yang istiqamah dalam perjuangan dakwahnya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta untuk mereka semuanya. Sebagai bentuk cinta saya buktikan setiap kali berdakwah saya tidak bosan-bosan mengajak para jamaah, kita cintai ulama kita doakan ulama-ulama kita. Semuanya angkat tangannya, kita hantarkan doa buat ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan Allah imannya, dijaga Allah semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bapak Ibu, kalau boleh jujur, Indonesia saat ini berada pada fase amul huzun, tahun duka cita. Ribuan ulama sudah meninggalkan kita. Jangan lupakan jasa-jasa pengorbanan mereka. Hantarkan surah Al-Fatihah, kita niatkan kepada Allah malam ini. Mudah-mudahan semua arwah guru-guru kita, para ulama-ulama kita, Allah ampuni dosanya, amin. Allah balas kebaikannya, amin. Dilipat gandakan kemuliaannya, amin. Dijadikan Allah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya lahumul Fatihah. Satu hari saya pernah ditanya oleh jamaah, Habib, mana dalilnya kita boleh membaca surah Al-Fatihah buat orang yang sudah mati? Bapak Ibu, satu hari Nabi pernah berpesan, ada 3 hal yang harus dilakukan ketika ada yang meninggal dunia di antara kita. Ada 3 perkara jangan dilupakan kalau ada yang meninggal dunia di antara keluarga kita. Kata Nabi, "Idza mata ahadukum", kalau seandainya ada yang meninggal dunia di antara kamu, jangan lupa 3 perkara. 1, fala tahbisu, jangan tunda-tunda pemakaman si mayit. Lebih cepat lebih baik. Jangan tunda-tunda pemakamannya. Dilarang menunda-nunda proses penguburannya tanpa syarat yang dibenarkan agama. Faham? Lebih cepat lebih baik. Jangan tunda perjumpaan mayit dengan Allah kekasihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia di antara kamu, kata Nabi, falyaqra bi fatihatil kitab inda ra'sihi, bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Bapak Ibu, jangan dianggap mayit yang tadi kita niatkan, kita hadiahkan surah Al-Fatihah, mereka tidak bahagia. Malam ini mereka sudah merasakan kiriman pahala dari kita yang hidup. Kalau yang hadir malam ini masih ada yang ragu Fatihah yang tadi sampai atau tidak, pesan saya singkat, silakan mati, nanti kita fatihahkan.
Soalnya ada yang meragukan, ada yang bilang katanya orang yang sudah mati nggak bisa dapat apa-apa dari yang hidup. Mereka salah memahami ayat. Mereka berpegang dengan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang sudah dia usahakan. Betul ayatnya, tapi sayang mereka salah memahami isinya. Betul? Bapak Ibu, kalau seandainya kita yang masih hidup ini tidak bisa memberikan manfaat kebaikan buat yang sudah mati, pertanyaan pertama saya, buat apa ada solat jenazah? Bukankah isi solat jenazah bukan hanya ada bacaan surah Al-Fatihah, tapi ada salawat, ada doa yang kesemua itu diucapkan dari yang masih hidup ditujukan buat yang sudah mati. Kalau tidak sampai, buat apa ada solat jenazah? Betul? Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu. Kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggal dunia selama dia wafat bawa iman dan Islam, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari yang hidup. Pertanyaan kedua, buat apa Nabi lewat istrinya Aisyah mengajarkan kepada kita salam orang yang hidup dibedakan dengan salam orang yang sudah mati? Bukankah salam itu adalah doa? Betul? Betul. Anak-anak kalau lewat kuburan, Nabi ajarkan ada salam khusus buat yang sudah mati. Apa kata Nabi? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallahu bikum lalahikun. Kalau seandainya nggak sampai, kenapa ada salam khusus buat yang sudah mati? Betul? Anak-anakku tercinta, jangankan salammu bisa didengar oleh si mayit, bunyi telapak sendal kita saja mayit dalam kubur masih bisa mendengarnya. Dalam hadis lain Nabi ingatkan kita, la yasma qur'a ni'alihim, ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan tanah, satu persatu penghantarnya pulang meninggalkannya. Mayit, kata Nabi, bisa mendengar bunyi telapak sendal orang yang pulang setelah menghantarkannya. Kalau telapak sendal saja kedengaran, apalagi tahlilmu, yasinmu, talqinmu, doamu, dan salammu. Betul? Bahkan di riwayat hadis yang lain, kalau kita melewati sebuah kuburan anak-anakku, kalian kenal siapa yang dikuburkan di dalamnya. Kita tahu siapa yang dimakamkan di dalamnya. Mungkin keluarga, sanak famili dan lain sebagainya. Lalu kata Nabi, kita mengucapkan salam, maka yang ada di dalam kubur akan membalas salammu. Tapi bersyukur kepada Allah, kita nggak bisa dengar salam dari mereka jawabannya. Coba kalau kita bisa dengar jawaban salam dari si mayit, insya Allah kita jadi mayit berikutnya. Lagi jalan tengah malam lewat kuburan, kita berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab berjamaah, Kumsalam. Kita jadi jenazah berikutnya. Betul? Betul? Mohon maaf Pak, ini sengaja saya sampaikan di awal karena beberapa waktu yang lalu masih ada sekelompok jamaah
diracuni pola pikirnya, dia menganggap bahwasanya orang yang mati terputus semuanya. Anak-anakku, saya pastikan lagi, kalau seandainya kita yang masih hidup ini tidak bisa memberikan manfaat kebaikan buat yang mati, pertanyaan saya, buat apa ada cerita yang satu ini? Dengarkan ceritanya. Dulu ada salah seorang sahabat meninggal dunia, lalu Nabi diminta jadi imam untuk menyolatkan jenazahnya. Satu kebanggaan, Pak, siapapun yang meninggal semasa hidup Nabi dilepas, disolatkan, didoakan dari Nabi, itu satu kenikmatan yang tidak terhingga. Tapi Nabi tidak pernah mau langsung angkat takbir menyolatkan siapapun, kecuali ada beberapa hal yang Nabi tanya. Salah satunya Nabi selalu tanya, mayit ini punya hutang tidak? Apakah si mayit ini punya hutang? Sahabat ada yang menjawab, betul ya Rasul, dia punya hutang. Mendengar ada jenazah masa hidupnya punya hutang, Nabi mundur 1000 langkah. Nabi tidak mau menyolatkan jenazahnya. Nabi malah berkata kepada sahabat yang lain, sallu ala sahibikum, kalian sajalah yang menyolatkannya. Aku tidak mau menyolatkan orang yang mati bawa hutang. Jangan main-main perkara hutang. Nabi saja nggak mau nyolatin. Makanya sebenarnya riwayat ini pernah saya usulkan ke DPR RI. Siapapun presiden yang dilantik, bacakan hadis ini di telinganya, biar tidak hobi ngutang. Betul. Selama ini kan mau presiden, mau menteri, mau gubernur, wali kota dilantik, disumpah pakai Quran. Tambahin satu, bacakan di telinganya hadis sahih tentang bahaya hutang. Jangan main-main, buka Al-Quran, ayat terpanjang nomor 1 bicara tentang hutang. Seolah-olah Quran ingin mengingatkan, hati-hati, hutang bisa bikin panjang urusan, dunia hilang berkahnya, nanti akhirat terhambat masuk ke surga. Betul? Saya yakin Pak, nggak ada pemimpin di negeri ini berani dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Kalau dibacakan hadis ini, lalu disepakati ketok palu di dewan, ketok, siapapun presiden suka ngutang, jangan disolatkan jenazahnya. Setuju? Nggak ada yang berani mengutang. Betul? Sallallahu Nabi enggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Nabi mundur. Tiba-tiba ada sahabat lain namanya Abu Qatadah, prihatin lihat temannya enggak disolatkan Nabi, lalu dia menawarkan niat kebaikan. Baru niat, tolong catat, baru niat, belum dilakukan kebaikan. Niat saja sudah disampaikan ke pahalanya, apalagi kebaikan yang akan dilakukannya. Abu Qatadah mengangkat tangan lalu berkata, ya Rasul, alayya dainuhu, alayya dainuhu, biarkan aku yang akan membayar hutangnya. Hutangnya sekarang jadi tanggunganku. Please ya Rasul, solatkan sahabat kami. Gara-gara ada sahabat baru punya niat baik, belum dilakukan kebaikannya, Nabi mundur lagi. Nabi baru bersedia jadi imam menyolatkan jasadnya. Ini dalil, jangankan kebaikan, niat baik saja ketika dihadiahkan buat si mayit, itu langsung disampaikan oleh Allah. Alhamdulillah.
sallallahu sallallahu. Jangankan kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk lain ciptaan Allah. Jangankan kita, anak-anakku ada makhluk lain, pohon namanya. Pohon saja kebaikannya bisa sampai kepada mayit. Betul? Anak-anak, ada cerita menarik. Nabi pernah jalan di satu tempat. Maaf, malam ini saya harus merubah gaya ceramah saya, karena begitu saya turun mobil sampai ke sini, nampak yang hadir lebih banyak makhluk halusnya. Anak-anak itu halus perasaannya. Kalau ceramah nggak pakai cerita, bahaya. Nanti saya yang ceramah, mereka yang bercerita. Maka malam ini karena banyak anak-anaknya, izinkan ceramah saya robah konsepnya, saya masukkan cerita-cerita di dalamnya. Boleh? Anak-anak, Nabi pernah lewat satu tempat. Tiba-tiba langkah Nabi terhenti sayang, melihat ada dua kuburan. Nabi langsung mengambil pedang, memotong salah satu pelepah kurma. Potongan pelepah kurma dibagi dua. Potongan pertama ditancapkan di kuburan yang pertama. Potongan kedua ditusukkan di kuburan yang kedua. Melihat apa yang dilakukan Nabi, mengundang pertanyaan para sahabat. Ada yang bertanya, "Ma sana'ta ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang sedang kau lakukan ya Rasul? Nabi langsung menjawab, aku kesian lihat dua mayit yang ada dalam kubur ini. Kesian kenapa ya Rasul? Lagi babak belur, lagi disiksa oleh Allah. Padahal dosanya bukan dosa besar-besar amat, cuma dosa biasa. Dosa apa ya Rasul? Dosa yang pertama namimah, suka ngadu domba. Yang kedua, jenazah yang kedua ini dulu waktu hidup di dunia tidak bersih urusan istinjaknya. Nih dengerin bocah, mayit yang kedua suka pipis sembarangan. Nih bocah jangan main-main lo, main ngeluarin senjata aja. Tengah jalan main kencing sembarangan. Sekarang yang parah nih bocah-bocah bukan cuma kencing kiai, main tembak-tembakan pakai kencing. Nyu nyu. Saya pernah lihat soalnya. Jangan main-main, bocah diazab dalam kubur. Kata Nabi, aku kesian dia diazab, aku ambil pelepah kurma, aku tancapkan di atas kedua kuburnya. Nabi pastikan, la'allahu ayyukhaffifa anhuma malam yaibasa. Selama pelepah kurma ini masih basah. Kalau basah berarti hidup, kalau kering berarti mati. Selama pelepah kurma ini masih hidup, dia akan memberikan kebaikan buat si mayit yang ada di dalamnya. Kenapa? Setiap pohon ketika bergerak dia berzikir, dan itu akan jadi kebaikan bagi yang ada di dalamnya. Kalau pohon saja berbuat kebaikan, bisa sampai kebaikannya. Kebangetan ada orang yang meragukan orang yang masih hidup, nggak bisa ngirim kebaikan buat yang mati. Betul? Betul. Sallallahu 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 sallallahu. Silakan beli kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab itu dijelaskan sunnah hukumnya kuburan ditaruh tanaman. Itu asal muasalnya. Yang paling besar pahalanya disunnahkan kuburan tancepin tumbuhan seperti pohon kurma. Cuma kalau mau nunggu kurma dari Arab kapan sampainya?
Makanya dikiaskan ulama ditanam-tanam tumbuhan dan lain sebagainya. Selama daun itu hidup, maka itu akan jadi kebaikan buat si mayit. Ini dalilnya kuburan boleh ditaruh kembang-kembang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya memberikan penghormatan yang terindah kepada segenap DKM masjid, yaitu maksudnya gitu aja kok repot. Semua yang sudah terlibat memudahkan, melancarkan, memeriahkan, mengizinkan, ikut membantu terlaksananya acara malam ini, kita doakan mudah-mudahan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, langkah kakinya, tetesan keringatnya, insya Allah jadi amal nanti di hadapan Allah nantinya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu mohon maaf saya terlambat datang. Manusia punya rencana, Allah maha merencanakan. Tadi begitu mau buru-buru pergi ke sini, saya kedatangan tamu. Beberapa ulama, tuan-tuan guru, ada yang dari Kalimantan Timur, Samarinda, ada yang dari Jakarta. Tamu datang kata Nabi bawa rezeki, tamu pulang bawa ampunan dari Allah. Memang ujian selalu datang di saat tidak siap. Kalau siap, bukan ujian namanya, nyontek itu. Lagi buru-buru ada tamu, mau ngusir nggak enak, terpaksa ngelayanin tamu dulu. Di situ ujiannya. Ayo Bapak Ibu, pernah nggak merasakan ujian datang di saat tidak siap? Saya pastikan teori ujian itu tidak akan lari dari dua perkara. Satu, zona hitam lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan ketemu jamaah, Habib bisa kena positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti dulu arahan pemerintah. Waktu itu yang lagi tren ada istilah hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Habib, bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya ikuti arahan mereka. 7 bulan ibu-ibu, 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan, alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Ayo, gara-gara siapa itu? Corona jenis apa itu? Betul, betul. Maka tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Siapa? Iyyaka na'budu. Saya pastikan dalam buku saya Pak, mimpi iyyaka nasta'in dikabulkan. Kalau iyyaka na'budu, Allah merasa di nomor 2 kan di negeri ini. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Mimpi permintaan Indonesia dikabulkan. Kalau urusan ibadah kepada Allah di nomor 2 kan. Betul? Betul. Sallallahu ala sallallahu sallallahu sallallahu. Episode terakhir dalam kalimat azan ada panggilan an-nida ilal falah, panggilan seruan meraih kemenangan, menang di dunia, menang di akhirat. Seperti doa yang sering kita kumandangkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, yang tidak pernah suka Islam menang cuma iblis, cuma orang kafir. Yang tidak pernah rela orang mukmin dapat kemenangan cuma iblis. Betul? Yang menangis pada hari kemenangan itu iblis dan setan. Maka sekali lagi, siapapun orangnya yang gak suka, terganggu dengan suara panggilan azan mengajak umat muslim meraih kemenangan, berarti dia siapa? Lebih kencang, dia siapa? Takbir.
Yang terakhir, jangan remehkan dalam kalimat azan ada kalimat tauhid, la ilaha mangkana akhiru kalamihi. Nabi pastikan kalimat ini dahsyat sampai Nabi sebutkan dalam hadis sahih, siapa akhir hayatnya berhasil menyebut kalimat yang dahsyat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, dipastikan pasti masuk surga. Kalimat ini menjadi asbab orang muda masuk surga. Saking dahsyatnya bisa membuat orang masuk surga. Masa diselaraskan dengan suara anjing menggonggong? Betul? Betul. Maka sekali lagi kita doakan Bapak Menteri yang terhormat, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada beliau, diangkat kebodohannya, dikuatkan imannya, dihadirkan hidayah dalam hatinya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau bertobat, bangga dengan kebodohan dan kesombongannya, maka kata guru saya, doa enggak mempan, laknat orang-orang ini biar dapat hukuman oleh Allah di dunia. Lebih baik dihukum di dunia sebelum dia mendapatkan azab nanti di akhirat sana. Di dunia dia menangis sebentar, di akhirat dia menangis selama-lamanya. Kita laknat, mudah-mudahan dia akan mendapatkan azab di dunia. Amin. Habib nggak boleh laknat orang. Ini kalau ada yang ngomong begini berarti ulama yang mau cari aman, membodohin umat. Buka Quran, buka. Yang boleh dilaknat itu orang kafir harbi. Seperti pendeta yang baru-baru ini minta dihapuskan 300 ayat Quran. Ini masuk kategori kafir harbi. Halal darahnya, jangan main-main. Kalau hidup di zaman Umar bin Khattab 1 menit kelamaan lehernya. Bukan 1 ayat. Padahal Quran la raiba fihi. Ini musuh Allah, Pak. Dia minta hapuskan 300 ayat. Kita nggak pernah ngobok-ngobok Injil. Betul? Nggak pernah. Kita punya prinsip lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka saya titipkan pesan dimanapun saya tabligh akbar, kepada Mahfud MD, kepada Kapolri, kepada Panglima tertinggi TNI, tangkap pengacau ini. Ini yang menghancurkan NKRI, bukan kami para ulama. Takbir. Jangan main-main. Islam gak akan mundur satu langkah pun kepada siapapun yang menjadi musuh Allah. Betul? Jangan main-main. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membela agama-agama Allah? Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agamaku, kata Allah, aku pasti bantu kamu. Mimpi Allah bantu kita kalau kita nggak peduli ketika agama dilecehkan. Betul? Maka kita berharap mudah-mudahan segera pengacau ini, kafir harbi ini segera ditangkap biar tidak merusak keharmonisan NKRI kita yang kita cintai. Insya Bapak Ibu, yang boleh dilaknat itu orang kafir harbi, 2 orang munafik, 3 orang zalim, 4 orang fasik. Jadi kita boleh melaknat orang-orang itu. Jelas? Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Sebelum saya tutup dengan doa, saya bonuskan malam ini ada doa ruqyah dari Nabi. Mau? Mau? Tapi sebelumnya saya boleh minum dulu nggak? Boleh. Nanti setelah ini saya kasih oleh-oleh doa ruqyah dari Nabi. Ini doanya dahsyat. Dulu ada sahabat Nabi, badannya sakit semuanya, Pak. Lalu dia ngadep Nabi, ya Rasul, badanku sakit semuanya. Kata Nabi, dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam fi jasadika. Letakkan tanganmu pada tubuh yang engkau rasakan sakit. Letakkan tanganmu. Lalu Nabi bimbing, Nabi tuntun doa ini, Allah angkat penyakitnya. Nanti yang sakit kepala pegang kepalanya ya. Saya tuntun zikirnya 1 menit ke depan. Yang sakit gigi pegang giginya. Yang sakit hati pegang apanya? Yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada jamaah dari awal dia ikut zikir, dia pegang dompetnya. Nanti saya ajarkan, tapi sebelumnya minum dulu ya. Enggak terasa loh, 2 jam saya tausiah, padahal ini masih pembukaan. Terus luar biasa, orang hebat semuanya. Emang kalau lanjut sanggup? 1 jam sanggup? Orang kuat, orang kuat.
Kalau dulu Nabi pernah membuktikan siap mengorbankan nyawa demi menghantarkan iman kepada kita, malam ini kita cuma ngorbanin waktu saja buat Rasulullah, nggak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi. Kalau dulu Nabi pernah bermandikan darah sekujur tubuhnya demi menghantarkan manisnya hidayah buat kita, kita cuma mandi keringat doang, nggak ada apa-apanya dengan pengorbanan Nabi. Saya tantangin, jawab yang kompak, 1 jam lagi sanggup? Orang nyiksa semuanya. Maaf, saya nggak sanggup. Besok saya harus berangkat ke Turki, doain mudah-mudahan perjalanannya lancar. Doain. Sampai tanggal 5 saya di Turki, doakan mudah-mudahan lancar, diberikan kemudahan perjalanan di sana. Amin. 2 jam lebih ngaji bareng saya, nggak terasa kan? Jawab yang kompak dong, terasa tidak? Lebih kompak, terasa tidak? Saya yang merasakannya. Suara jadi serak. Minum dulu ya. Anak-anakku sayang, lihat ke depan, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Alhamdulillah. Anak-anak, kenapa saya minta kalian lihat ke depan? Begini, kalian tahu nggak bagaimana gaya Nabi minum? Saya kasih tahu hari ini. Nabimu kalau minum selalu mengawali dengan menyebut kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi pegang cangkir, Nabi minum. Nah, begitu Nabi minum, Nabi meneguk, itu Nabi ucapkan hamdalah, Alhamdulillah. Biar kalian faham, saya contohkan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru saya desain Pak Rahman, Ustadz Rahman. Ini retorika, sesuatu teknik nutupin haus. Ini saya desain di Kalimantan. Jadi kalau ada yang meniru-niru berarti copy paste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah paham? Kalau kalian belum paham, dengan senang hati saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tahu ada emak-emak syirik di belakang. Jelek-jelek begini kuping saya sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel tahu. Saya tahu di belakang ada yang bilang haus, haus, haus. Iseng banget. Bukan haus, kan yang ceramah Habib, yang capek Habib, yang keringatan Habib. Ibarat mobil, Habib mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kan cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil, ibu namanya mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah. Emang beda. Kalau minumannya terasa nikmat itu beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu mohon doanya dong. Saya yakin di depan saya ada orang-orang yang lebih mulia dari saya. Saya yakin, kita nggak tahu dari mulut siapa amin diijabah. Kata guru saya, jangan pernah mandang orang sebelah mata. Mungkin dia kecil tapi dia besar di hadapan Allah. Mungkin dia di depan kita miskin tapi dia kaya di sisi Allah. Atau mungkin dia di hadapan kita jelek tapi dia indah di hadapan Allah. Bapak Ibu doakan. Ini perusahaan saya yang kelima. Perusahaan saya yang kelima. Saya namakan Ajwa, produknya ngambil berkah kurma Nabi. Ajwa, apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Ajwa bisa disingkat Ajaib Water. Ajwa, kata anak saya hurufnya AJWA. Al-Habsyi, jual water ajib. Mohon doanya. Minuman ini saya hadirkan, tidak lain saya ingin menyenangkan hati Rasulullah. 80% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya.
Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel, nyampai ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembeli terbesarnya majelis taklim kita, acara di masjid kita. Kita melanggar larangan Allah. Apa larangan yang kita langgar? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh dua, alal birri wat taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Bapak Ibu jangan anggap remeh beli produk Yahudi, kita minum, dahaga dunia kita saja hilang. Tapi asbab itu kita nanam dahaga buat Palestina, kita akan jadi dahaga di alam barzah nantinya. Jangan main-main. Siapapun yang ikut andil dalam kebaikan, kata Nabi, dia sama seperti pelaku kebaikan. Begitu juga sebaliknya, siapapun ikut andil dalam semua kejahatan, dia sama seperti pelaku kejahatan. Betul? Anak-anak kita lawan jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik, kalian lawan dengan nasyid. Anak-anakku sayang, mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk, untungnya buat Israel, lawan dengan produk, untungnya kirim buat Palestina. Takbir. Doakan Ajwa ini untungnya buat Palestina. Anak-anak, 1 menit ke depan kita akan lihat demo air Ajwa. Bukan main loh, bukan main-main loh. Ini bukan kaleng-kaleng loh. Ini minuman mengalahkan 30 merek minuman terkenal lainnya. Sudah kami kalahkan, kami adu. Ini Ajwa terbaik nomor 1 setelah Zam-Zam. Silakan buktikan. Karena gurunya Zam-Zam. Semua yang ada Zam-Zam kami jadikan isi Ajwa. Inna tashabbu bil kirami falahu. Meniru yang baik pasti jadi baik, mencontoh yang berkah pasti ikut jadi berkah. Dan Ajwa kami khotamkan 30 juz di setiap mata air yang kami temukan. Dibikin pabrik, didengarkan Quran. Quran itu obat dan rahmat, air itu hidup. Kalau digabung akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat. Hari ini kami akan adu Ajwa dengan minuman terbesar milik Yahudi. Masih disegel, kami lepaskan mereknya. Pasti tahu ini mereknya apa? Inisialnya aja, Aqua. Inisialnya aja, Aqua. Pembeli terbesar minuman ini masjid. Saya minta tolong DKM masjid, bantu kami dong nyenangin hati Rasulullah. Siapapun yang isi kajian di masjid ini, tolong bantu kami. Haramkan minuman Yahudi masuk ke masjid. Haramkan minuman kafir, ngambil untung dari acara kita. Belilah produk-produk muslim. Ada air santri, ada OKOC, ada air sekumpul. Buya Yahya punya Al-Bahja, Arifin Ilham punya Al-Dzikra, Yusuf Mansur. Dekat sini kan? Dekat sini kan? Yusuf Mansur punya air namanya Miracle, tetap saya promosikan. Punya air namanya Daku, betul? Aagim punya MQ. Berbanggalah beli produk kita. Saya pesankan sekali lagi, keluar dari majelis saya ini, kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, yang ingin makan minum tolong belanjalah makan minum dahulukan di restoran milik kaum muslimin. Siap? Yang mau belanja, dahulukan dulu belanja di warung-warung milik orang muslim. Dahulukan dulu. Fadhail a'mal. Kalau pedagang kita sukses, kaya raya, buktikan zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya akan hadir di mana-mana. Setuju? Mulai sekarang jangan jadi tamu dong di rumah sendiri, jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Betul? Indonesia mayoritas muslim, kenapa ekonomi dikuasai orang lain? Jangan salahkan mereka, salahkan kita, sibuk membesarkan jaringan mereka. Maka Bapak Ibu doakan, kami sedang berjihad. Kita teteskan betadin, beberapa tetes, lihat ke depan. Kita aduk, aduknya jangan pakai sendok besi, dan besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat air mereka setelah diteteskan betadin, dari bening berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya anak-anakku asfar.
Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya pernah ketemu anak-anak kecil-kecil seperti kalian, pandai bahasa Arab mereka waktu saya ke Madinah. Ada yang salah lagi apa omongan saya ini? Udah dengerin aja. Kuning bahasa Arabnya yellow. Do you understand? Bahasa Jepang sudah belajar belum kalian di kelas? Bahasa Jepang hafalin, kuning butak. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya dong, sebutkan nama berkah dari Nabi, syiarkan apa namanya. Nama dari Nabi pasti berkah menghampiri, enak disebut, enak didengar. Ajwa, ajwa, ajwa. Lebih keras, apa namanya? Apa namanya? Kalau sukses di perusahaan Ajwa ini, saya akan bikin roti setelah ini. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan nama Syar'i Roti. Amin dong. Sekarang kita teteskan, jangan main-main. Ajwa ini mengalahkan 30 merek. Kalau diminum dia membersihkan kotoran yang ada dalam perut. Perut kita kotor. Penyakit berasal dari perut. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru pak, sampai mati nggak akan hilang pak, kecuali minum zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, minumlah Ajwa. Ibu-ibu maafkan saya, kalau datang haid selalu diawali sakit pinggang, sakit perut, bukan? Minum Ajwa, sakit pinggang, sakit perut hilang. Ibu kalau datang haid, darah haid kotor pak, 1 minggu berhenti, kadang-kadang 10 hari kan, kadang-kadang 11 hari bu. Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum Ajwa ya bu, 4 hari darah haid pasti berhenti. Sekarang tes yang terakhir. Kita masukkan media mie. Kalau tadi saya gunakan media cairan, sekarang media makanan. Mie murah meriah, anak-anak makanan kesukaan kalian ini sangat berbahaya. Mie apapun berbahaya, termasuk mikirin bini orang. Bahaya. 80% makanan kita mengandung kimia pengawet formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda serojiun makanannya beracun. Adik saya kena kanker payudara, usia masih muda, 28 tahun, meninggal dunia. Kenapa? Suka makan mie. Sekarang lihat ke depan anak-anak, begini perut kalian, makanan beracun, minumannya nggak ada antioksidan yang mampu menetralkan racun. Lihat ke depan. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Bayangkan baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Mungkin agak ke sini, gini kameranya, biar kasih lihat. Kelihatan? Kameranya boleh di close. Close airnya, jangan close arah-arah sini tak. Ini asisten kesayangan saya nih, walaupun badannya gemuk, dosanya kurus. Gak kayak kita, badan kurus, dosa gemuk. Nih lihat nih, deketin. Kita mulai yang warna biru ya. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Ini kimianya, pengawetnya, formalinnya. Dan ini pasti berujung jadi kanker. Tapi kalau minumannya sehat, Ajwa, racun apapun, kimia apapun dinetralkan. Percayalah pak, jangankan racun, sihir hilang. Ada Quran menyatu di dalamnya. Baik, sekarang kita tempel. Bantu saya, sebutkan namanya. Minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih berkah? Takbir. Di Jepang pernah diselidiki. Anak-anak tahu Jepang di mana? Jepang. Nih. Cibubur sembarangan loh. Jepang. Nih, Tangerang belok kanan. Di Jepang pernah diselidiki pak, ada 2 botol minuman disiapkan. Botol pertama dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua didengarkan Quran, zikir, salawat, doa, kristal airnya langsung indah menawan. Bapak ibu, 1 menit ke depan mau nggak saya ajak bapak ibu kita nyumbang Palestina yuk. Kita hapus dosa kita yang pernah tercatat jadi donatur Israel yuk. Beli produk Yahudi, nama tercatat donatur Israel. Cara menghapusnya, amalkan Al-Quran. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan menghapus keburukan. Saya ajak bapak ibu, kita niatkan, kita nyumbang Palestina, kita niatkan beli Ajwa,
ada di sana, buka tutup botolnya, nanti ikuti zikir saya, bawa pulang airnya, niatkan untuk kemaslahatan keluarga yang sakit. Buktikan ada keajaiban dan keberkahan dari Quran. Nanti kita iringi dengan zikir di akhirnya. Silakan tim Ajwa menyebar. Niatkan kita nyenengin hati Rasulullah, membahagiakan Palestina, niatkan menghapus dosa pernah jadi donatur Israel, niatkan untuk kebaikan. Dalam kebaikan ada kemudahan dan keberkahan. Sambil mempersiapkan ajuannya tim, kita iringi dengan bertasbih. Niatkan ambil ajuannya, titipkan infaknya untuk Palestina, insya Allah jadi berkah buat kita. Kita iringi dengan zikir semuanya di penghujung acara ini. Tidak ada vaksin yang lebih hebat. Pfizer, Moderna, Nusantara, Astra, Sinovac belum tentu bisa menjamin ketenangan, tapi adalah vaksin yang menjamin ketenangan jiwa dan hati. Vaksin dirimu dengan zikir kepada Allah. Kita iringi dengan bertasbih semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Semuanya hasbunallah, ni'mal maula, hasbunallah, ni'mal maula. Baik, Bapak Ibu yang sudah pegang ajwa, buka tutup botolnya biar energi Quran dan zikirnya menyatu dalam airnya. Air itu hidup, Quran itu obat. Catatkan nama kita hari ini, pernah berjuang bersama Palestina. Kalau enggak bisa, kita dengan jiwa raga kita, paling tidak kita titipkan saham investasi harta kita untuk memuliakan kita di hadapan Allah. Semuanya ikutlah bagian bersama Palestina. Niatkan, dapatkan ajuannya, raih berkahnya, nanam saham akhirat bersama Palestina. Berkah insyaallah. Baik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Niatkan untuk Palestina, dapatkan airnya, berkah insyaallah. Baik, semuanya buka tutup botolnya, ikuti zikir yang akan saya bimbing. Zikir ini terdapat dalam hadis sahih. Nabi sebutkan, Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Baik, semuanya sudah? Kalau belum, kita istighfar dulu sambil menunggu teman-teman lain menyiapkan air ajwanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Baik, semuanya pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Ikuti zikir ruqyah yang diajarkan Rasulullah. Kalau tidak ada yang sakit, usap seluruh anggota tubuhnya. Baik, semuanya. Kalau ada keluarga yang sakit di rumah terbaring, pandang wajahnya, sebutkan namanya, pegang
mewakili diri kita, dia sakit di wilayah mana, insya Allah nyetrum sampai ke sana. Buktikan Quran tidak ada batas yang bisa menghentikan kekuatannya. Semuanya sudah, ikuti saya. Bismillahi, 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 a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Sebutkan hajatnya, sebutkan hajatnya, minta dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah jadikan air ajwa yang ada di tangan kita menjadi penerang hati bagi siapapun yang meminumnya, menjadi benteng dari wabah corona dan wabah apapun juga, menjadi penyemangat beribadah, menjadi penenang hati yang gundah dan gelisah, menjadi obat penyakit zahir dan batin. Tiupkan di airnya, tutup dengan Al-Fatihah. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang yang setelah meminum air zikir ruqyah ini besok ngasih testimoni ke medsos kita, macam-macam penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Percayalah, kata Nabi, obati penyakitmu dengan Quran, obati penyakitmu juga dengan sedekah. Sedekah dan Quran memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Terima kasih banyak, lahir batin mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat DKM, panitia dan semuanya. Izinkan saya terima kasih buat teman-teman polisi, TNI yang ikut mengamankan. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah buat kalian semuanya nanti di hadapan Allah. Terima kasih banyak. Tangan gak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Saya mohon undur diri pamit, mungkin saya pulang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.